Oke, mana kita hari ini, Parjo? Wadah tahu nih nanti. Juking Pajang merupakan salah satu desa yang berada di wilayah pinggiran Sungai Barito dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.900 orang atau sekitar 502 kepala keluarga. Secara administratif, Desa Juking Pajang masuk dalam wilayah Kecamatan Murung. Dengan mata pencaharian penduduknya sebagian besar seperti perdagangan, pertanian, taksi perahu motor, dan lain-lain. Lewati desa-desa, pikiran segar, hati jadi riang, duhai asiknya. Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya Dorothea Stalhani Jasi di Kisah dari Murung Raya. Pada episode kali ini saya berada di Desa Juking Pajang. Desa Juking Pajang merupakan salah satu desa yang ada di pesisir Sungai Barito yang merupakan bagian dari Kecamatan Murung. Penasaran loh dengan Desa Juking Pajang? Terus ikuti perjalanan saya. Yang penting senang di hari Minggu. Oke. Kalau gitu kita nyanyi bareng aja. Oke, siap. Dari Kota Puruk Cahu, Desa Juking Pajang bisa ditempuh melalui jalur darat atau sungai. Jaraknya pun sangat dekat, bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 15 menit menggunakan sepeda motor dan kurang lebih 30 menit menggunakan perahu motor atau yang biasa disebut klotok. Tempat yang pertama saya kunjungi adalah rumah Bapak Kepala Desa, yaitu Bapak Subahan. Di tempat Pak Kades ini, nantinya saya akan menggali informasi tentang gambaran umum tentang keadaan Desa Juking Pajang. Permisi. Ya, Bu. Nah, Pak, permisi, saya mau minta izin untuk bertanya seputar tentang Desa Juking Pajang. Bolehkah? Boleh. Dengan Bapak siapa? Pak Subahan. Pak Subahan, oke Pak. Silakan masuk, Bu. Terima kasih. Ya. Ibu Nah, dari Pak, mana? kami dari TV Silpa, Pak. Yang pertama saya mau tahu, Pak, berapa sih jumlah penduduk yang ada di desa ini, Pak? Kalau untuk Desa Juking Pajang ini, untuk jumlah sementara sampai sekarang, ya totalnya kurang lebih 1.907 orang atau jiwa, terdiri dari 502 kepala keluarga. Wah, banyak sekali ya, Pak. Iya. Nah, dari jumlah sebanyak itu, mata pencarian utama penduduk di sini bagaimana, Pak? Kalau untuk mata pencarian, ya di sini tidak bisa kita katakan ini sebagai mayoritasnya tidak ada, Bu. Oleh karena di sini kan tidak menetap. Betul. Banyak pekerjaan. Yang pertama itu masalah dagang. Ya. Kebanyakan itu dagang di pasar-pasar hidup Puruk Cahu. Ya. Mungkin ada juga yang keluar daerah, luar desa ini pakai pick up ke Ya. desa-desa yang lain. Dan juga ada taksi angkutan jasa barang, taksi kapal motor itu dari jurusan Moratewi Puruk Cahu bahkan sampai ke Kunyi terlalu sana. Yang ketiga masalah pertanian juga ada. Wah, lengkap sekali ya, Pak. Lengkap juga masalah model industri kecil, pertukangan, pembuatan kapal motor, juga ada pembuatan perahu. Kalau kata kita di sini ya jukung. Jukung. Samakah jukung dengan kelotok itu, Pak? Oh, itu lain, Bu. Oh, begitu. Kalau kelotok itu kan model kelotok getek itu dipakai tiap hari taksi angkutan jasa ke kota, Oh, ke begitu. kota kecamatan Puruk Cahu ke pasar. Kalau kapal motor itu angkutan jasa dari jurusan Moratewe ke Puruk Cahu ini langsung naik ke atas sana. Begitu. Kalau jukung itu untuk kegiatan warga untuk apa, merengge itu kan. Oh, untuk sehari-hari ke untuk sungai. mencari ikan atau ke kebun, ya Gitu. seperti itu. Ya. Jadi, Nah, Pak, dari penduduk yang tinggal di sini mayoritas sukunya apa ya, Pak?
Kalau suku ini ya kurang lebih 4-5 suku, tapi yang mayoritasnya suku Bakumpai. Dayak Bakumpai. Dayak Bakumpai, Dayak Kahayan, Manyan, Siang, termasuk Jawa juga ada. Wah, lengkap sekali. Ya, itu. Nah, itu dia tadi Pak pertanyaan saya. Saya ucapkan terima kasih untuk kesediaannya di wawancara. Saya permisi Pak. Ya. Nah pemirsa, demikian bincang-bincang singkat saya bersama dengan Kepala Desa Juking Pajang. Dari hasil wawancara saya, beliau menunjukkan banyak sekali hal beragam yang bisa kita temukan di desa ini. Untuk itu, terus ikuti saya untuk lebih mengeksplor Desa Juking Pajang. Pergi jauh keluar kota, lewati desa-desa. Setelah dari tempat Pak Kades, destinasi saya selanjutnya adalah mengunjungi salah satu usaha warga desa Juking Pajang, yaitu usaha pembuatan perahu atau biasa disebut dengan jukung. Jukung merupakan moda transportasi yang digunakan oleh masyarakat Kalimantan sejak zaman dahulu, dan hingga saat ini eksistensinya masih tetap dibutuhkan. Permisi Pak. Selamat siang. Dengan Bapak siapa? Jenang. Nah Bapak Jenang, saya lihat Bapak merupakan salah seorang pembuat perahu ya Pak? Ya. Nah perahu yang Bapak buat ada yang besar dan ada yang kecil. Bahan utama pembuatnya apa ya Pak? Kayu meranti. Kayu meranti. Kenapa sih Pak kok harus meranti? Memang kalau kayu yang lain nggak boleh. Jadi harus kalau kayunya harus yang timbul. Yang bisa ngapung Yang gitu bisa Pak? ngapung. Oh Nah, begitu. gitu. Nah selama pembuatan apakah Bapak mengerjakannya sendiri atau ada kelompok gitu Pak? Ada kelompok, jadi bikin ini 3 orang. 3 orang. Itu tugasnya gimana Pak yang 3? Masing-masing ada yang satu mengatam ini, ada yang satu mengencang, Ya. yang satunya memasang. Oh begitu. Nah Pak, waktu pembuatan untuk perahu yang besar sama yang kecil itu kira-kira berapa lama Pak? Kalau yang besar ini tergantung cuaca hari. Kalau hari hujan kadang-kadang mencapai 10 hari, tapi maksimal yang biasa Ya. 1 minggu. Cepatlah lumayan. Nah, jadi yang kecil rata-rata 5 hari walaupun hujan masih enak bikin. Ya yang kecil. Nah, Ternyata, bahan yang digunakan untuk membuat perahu ini bukan sembarang kayu. Kayu yang dipilih adalah jenis kayu yang bisa mengapung di atas air, yaitu kayu meranti. Untuk membuat sebuah perahu, diperlukan 3 orang dengan tugas sebagai pengetam papan, pengencang, dan sebagai pemasang. Untuk perahu yang besar, waktu pembuatan hingga selesai diperlukan waktu kurang lebih 10 hari dengan harga jual 4 juta rupiah. Sedangkan perahu yang kecil diperlukan waktu 5 hari dengan harga jual 2 juta rupiah. Dari pekerjaannya ini, Bapak Jenang bisa menghasilkan kurang lebih 1,5 juta rupiah dalam sebulan. Selain jukung, di Desa Juking Pajang juga ada pembuatan perahu motor atau taksi klotok. Ukurannya lebih besar agar bisa membawa penumpang dan barang dari Kota Puruk Cahu menuju Kota Muara Teweh ataupun juga ke arah Hulu Barito. Perahu motor ini dijual dengan harga 25 juta rupiah dengan waktu pembuatan kurang lebih 1 bulan. Agar lebih cantik, badan perahu ini diberi lukisan, motif, ataupun juga nama sang pemilik. Dari penjualan perahu ini Bapak pendapatannya kira-kira berapa Pak? Rata-rata? jadi kalau penjualannya, kalau ya rata-rata hitung kita bersih dalam 1 bulan tuh 1,5 juta harganya, bersihnya untuk kita gitu nah. Nah, oke deh Pak, gitu ya. Ya, Terima kasih untuk sama-sama. informasi dan waktunya. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang singkat saya bersama dengan Pak Jainal, sang pembuat perahu di Desa Juking Pajang. Saya lihat di sebelah sana ada seorang bapak yang sedang bermain-main, bekerja bersama dengan jaring ikan. Saya penasaran dia sedang apa ya? Ayo ikuti saya, temui langsung bapak tersebut.
Ternyata di desa Juking Pajang juga ada nelayan. Para nelayan ini kerap mencari ikan di Sungai Barito menggunakan jaring ikan yang disebut rengge. Permisi, dengan Bapak siapa? Anyan. Oh, Pak Anyan. Nah, maaf nih Pak, saya ganggu dikit. Nggak apa-apa. Bapak lagi ngapain ya ini? Oh, ya memperbaiki ini nah. Ada yang rusak nih kena kayu itu. Oh, bolong jaringnya Ya, bolong Pak. jaring ya. Mm. Perbaiki dulu. Nah, ini jaring sendiri apa jaring siapa Pak? Oh, punya saya sendiri, cuma beli. Oh, begitu. Belinya berapa Pak kalau seperti ini? Oh, 650. 650. Jaring seperti ini tahan dipakai berapa lama Pak? Dari awal beli? Oh, 2 tahun. 2 tahun lah. Iya, 2 tahun. Lumayan lama. Iya. Nah, berarti Bapak nih pekerjaan utamanya sebagai nelayan Pak? Iya, nelayan. Wah, luar Tapi biasa. yang kecil kan ada juga. Kalau tinggal musim itu kan ada yang kecil. Nah, itu yang tinggal musim yang besar. Kalau yang besar lebih baik kita cari yang besar dari yang kecil. Oh, Ya. jadi yang besar ini dipakai untuk mencari pada saat musim. Iya, saat musim. Nah, musimnya tuh kapan Pak? Hah? Ini bulan 9 nih musimnya sudah mulai Oh, sampai bulan berapa sih Pak? sampai bulan 12. Bulan 12, 3 sampai 4 bulan lah. Lumayan lama. Ikan-ikan yang ditangkap adalah jenis ikan sungai seperti patin, tapah, jelawat, lais, dan lain-lain. Dan hasilnya dijual untuk memenuhi kebutuhan ikan di kota Puruk Cahu. Bila memasuki musim ikan, para nelayan ini bisa mendapatkan penghasilan 500.000 hingga 1 juta rupiah dalam sehari. Musim ikan biasanya dimulai dari bulan September hingga Desember. Dan pada bulan-bulan biasa, penghasilan mereka berkisar 30 hingga 50.000 dalam sehari. Ya, Nah, terima kasih ya Pak untuk waktunya. nggak apa-apa. Semoga cepat selesai dan dapat ikan yang besar-besar Pak. Nah, pemirsa, demikian percakapan singkat saya bersama dengan Bapak nelayan dari Desa Juking Pajang. Saya masih ingin tahu lebih banyak tentang Desa Juking Pajang. Jangan kemana-mana dan terus ikuti saya di Desa Juking Pajang. Kupu-kupu, kopi hitamku semangatku, kopi hitamku itu selalu. Tujuan terakhir saya di Desa Juking Pajang adalah menyambangi salah satu peternak sapi. Berbeda seperti di Jawa, sapi-sapi di sini dilepas liarkan di sebuah lapangan rumput yang sangat luas. Senyum bertabaran di mana-mana, itu petanda begitu ramahnya lingkungan di sekitarku. Selamat siang. Siang, Dengan Bapak siapa? Pak Dikuan. Pak Dikuan. Nah, Iya. Pak, saya lihat di sini Bapak punya banyak sapi. Ini Iya. punya Bapak sendiri atau punya berkelompok, Pak? Punya kita sendiri pribadi. Pribadi lah. Ya, belum pernah lagi kita minta bantuan sama pemerintah itu kan. Oh gitu. Nah Pak, saya penasaran. Kenapa sih Bapak menghidupkan sapinya tuh dilepasin aja Pak? Nggak ditaruh di kandang gitu kan? Kalau orang di Jawa sering ditaruh di kandang gitu Pak. Soalnya kita di sini kan kalau di Jawa kan lain. Soalnya Jawa tuh kan penuh rumah aja. Oh begitu, Nah, jadi lahannya lebih Lahannya luas. kan kita di sini masih luas. Mm. Jadi supaya sapi itu bertambah gemuk kan, makanya kadang-kadang kita lepaskan aja. Oh gitu. Nah Bapak nih mau magari kandangnya dengan kawat berduri. Kenapa Pak? Soalnya supaya orang lewat tuh kan ataupun perkebunan orang lain tuh tidak terganggu. Oh gitu, bisa. Jadi takutnya kalau sapinya keluar gitu Iya. ya Pak? Kalau sapinya keluar kan ganggu orang, Ya. ataupun sapinya lari. Di desa ini, sapi dibiarkan hidup secara alami. Pagi hingga sore, sapi bebas mencari rumput sendiri. Agar tidak berkeliaran di jalan desa atau masuk ke kebun warga, kandang sapi yang luas ini diberi pagar kawat berduri. Nah Pak, sapi-sapi ini Bapak jual dalam keadaan utuh atau sudah di dalam keadaan dipotong Pak?
itu sesuai pelanggan. Kalau pelanggan kan mau minta yang putung, kita putung. Kalau yang utuh kan yang per ekor itu kan kita jual per ekor. Nah, yang per ekor ini berkisar berapa Pak harganya? Yang tinggi itu sampai 20 sampai 15. Nah, kalau per kilo kita 120 ribu. Iya. Ya. Kalau yang per ekor tadi sampai paling tinggi 20 juta. Iya, 20. Wah, Sesuai lumayan. barangnya kan. Mahal juga ya Pak. Dari informasi yang saya dapatkan dari Pak Dikwan, ternyata Desa Juking Pajang adalah pemasok utama kebutuhan daging sapi untuk Kota Puruk Cahu. Untuk 1 ekor, sapi ini dijual dengan harga 20 juta rupiah dan baru bisa dipotong pada saat usia 3 hingga 5 tahun. Apakah Bapak punya harapan untuk kedepannya di peternakan Bapak ini? Makanya kami kan mengharap sama pemerintah tuh minta bantuan ataupun sapi maupun kambing. Kami kan sebagai apa yang di desa ini kan supaya lebih berkembang begitu lebih Pak. berkembang Ditambahin bibit sapi dan Iya. kambing. dari pemerintah. Oke, begitu. Terima kasih Pak untuk Iya, waktunya. sama-sama. Demikian pemirsa perjalanan saya di Desa Juking Pajang. Tidak lupa saya Dorothea Stalhani Jasi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Kupu-kupu, kopi hitamku semangatku, kopi hitamku itu selalu, kopi hitamku kupu-kupu, kopi hitamku semangatku, kopi hitamku itu selalu. Senyum pun bertabaran di mana-mana. Itu petanda begitu ramahnya lingkungan di sekitarku. Sambil berharap hari ini cahaya akan menghampiriku. Kopi hitamku kupu-kupu, kopi hitamku semangatku, kopi hitamku itu selalu.